Teman-teman, mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah mendengar beberapa saudara-saudara kita atau ya keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita bercerita bahwa pernah mengalami adanya pikiran yang terus datang secara berulang-ulang dan sulit untuk kita lawan, atau mungkin ada suatu dorongan untuk kita melakukan suatu kegiatan atau tindakan berulang-ulang, dan ketika kita tidak melaksanakannya, kita merasa tidak nyaman, atau kita merasa tertekan, atau kita merasa cemas. Apakah hal ini sesuatu hal yang normal terjadi, atau mungkin kita sedang mengalami suatu gangguan kecemasan? Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dr. Fritz Lexi Menker Muncai. Pada video kali ini kita akan kembali belajar tentang satu dari 5 klasifikasi gangguan cemas, masih rangkaian dari video-video sebelumnya yang tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung tentang gangguan tersebut. Tapi sebelum kita lebih jauh belajar tentang gangguan cemas jenis ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar semua video-video yang diupload di channel ini bisa teman-teman ketahui dan teman-teman tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika teman-teman suka video ini, silakan diberikan like, dan jika tidak suka ya silakan di dislike juga. Dan jika ini bermanfaat bisa di share ke media-media sosial teman-teman, mungkin ke Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, agar semakin banyak orang yang bisa belajar mengenal tentang jenis-jenis pada gangguan kecemasan. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan video sebelumnya, saya sertakan di kolom deskripsi untuk video-video sebelumnya khususnya untuk pembahasan tentang gangguan cemas. Baik, teman-teman, pada sesi video kali ini kita masih akan belajar sekali lagi tentang klasifikasi yang keempat daripada gangguan cemas. Apa itu? Yaitu gangguan obsesi kompulsi. Ini mungkin suatu bahasa yang sedikit asing di telinga kita, tapi kita akan sama-sama belajar karena mungkin seperti saya katakan tadi, kita mungkin pernah mengalami, atau mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita pernah mengalami ini, dan kita bingung untuk memberikan solusi kepada mereka dengan keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu kita akan belajar sama-sama tentang gangguan ini. Kita akan melihat dulu apa definisi daripada gangguan cemas obsesi kompulsif. Jadi kecemasan yang dapat berubah menjadi suatu gejala yang khas, ya. Jadi ini merupakan suatu gangguan kecemasan yang berubah menjadi suatu gejala yang khas, yaitu gambaran klinisnya obsesi dan kompulsif. Apa itu obsesi? Jadi obsesi menurut definisinya adalah unsur pemikiran yang berulang-ulang timbul dalam kesadaran sekalipun pasien tidak menghendakinya, tidak menghendaki untuk memikirkannya. Ia tidak sanggup mengeluarkannya dari kesadarannya atas kemauannya sendiri. Ia seolah dipaksa untuk memikirkan, mengingat, ataupun membayangkan hal-hal tersebut. Itu yang disebut dengan obsesi. Kemudian apa itu kompulsi? Kompulsi adalah dorongan untuk melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan tertentu yang apabila dilawan atau tidak dilaksanakan akan menimbulkan ketegangan yang sangat. Pasien seolah-olah dipaksa menyerah pada rangsangan itu dan untuk terus melakukannya walaupun ia tidak menyukainya, dan tidak memperoleh kepuasan jika ia tidak melakukannya. Itu yang disebut dengan kompulsi. Biasanya memang gangguan ini timbul bersama-sama. Jadi adanya pikiran yang terus menerus timbul dalam otak kita, dalam pikiran kita, dan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan berulang-ulang. Makanya jenis gangguannya disebut sebagai gangguan obsesi kompulsi. Itu saya harap teman-teman bisa menangkap tentang pengertian dari gangguan cemas jenis ini. Jadi teman-teman, menurut epidemiologi bahwa ternyata kejadian kasus kecemasan jenis ini itu terjadi 2% dari populasi umum. Jadi cukup banyak, ya. Kemudian onset rata-ratanya yaitu pada usia 19,5 tahun. Jadi cenderung muncul pada usia muda. Kemudian 25% dimulai pada usia 14 tahun. Jadi ada juga sekitar 25% yang terjadi pada usia 14 tahun, ya, usia remaja. Kemudian di sini dikatakan laki-laki mempunyai onset lebih awal daripada perempuan. Rasionya laki-laki banding perempuan itu 1:1. Jadi walaupun laki-laki cenderung lebih cepat muncul dibanding perempuan, tapi rasio perbandingannya hampir
bukan hampir sama tapi sama, yaitu 1:1. Nah, bagaimana untuk menegakkan diagnosa daripada gangguan obsesi kompulsif ini? Yang pertama, untuk menegakkan diagnosa pasti gejala-gejala obsesi ataupun tindakan kompulsif seperti sesuai definisi yang saya sampaikan tadi, atau mungkin kedua-duanya harus ada hampir setiap hari selama sedikitnya 2 minggu berturut-turut. Jadi dia harus timbul setiap hari, kemudian setidaknya dalam 2 minggu berturut-turut. Jadi itu dapat dikatakan bahwa orang itu mengalami yang namanya gangguan obsesi kompulsif. Hal tersebut itu merupakan sumber penderitaan atau distress atau mengganggu aktivitas penderita. Jadi ini unsur ini juga penting dalam penegakan diagnosa. Jadi hal itu menyebabkan distress, ya, sumber penderitaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala-gejala obsesi harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri, ya. Jadi kita harus dalam keadaan sadar. Kemudian sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan. Yang ketiga, pikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan, ya. Jadi dalam hal ini sekedar perasaan lega dari ketegangan atau kecemasan yang muncul. Jadi tidak dianggap sebagai kesenangan seperti di atas, ya. Kemudian yang keempat, gagasan, bayangan pikiran atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Jadi setelah kita mengetahui tentang gejala-gejala daripada gangguan cemas jenis ini, tentu kita pikir bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi gangguan cemas jenis ini. Jadi yang pertama memang seperti halnya gangguan-gangguan cemas yang lain, seperti yang saya bahas sebelum ini adalah gangguan fobia, yaitu bisa dilakukan dengan psikoterapi. Jadi ada yang namanya terapi suportif, dan ada yang namanya terapi perilaku, dan yang ada namanya farmako, ya, dengan menggunakan obat-obatan. Jadi terapi suportif adanya penerangan dan pendidikan. Jadi adanya suatu edukasi yang baik kepada pasien yang mana dia dulu menyadari dulu bahwa hal yang dialami ini merupakan suatu gangguan yang perlu untuk diintervensi atau perlu diterapi. Kemudian ada terapi perilaku. Saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu desensitisasi, impulsion ataupun flooding. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang jenis ini, saya sudah menjelaskannya di video tentang fobia, dan teman-teman boleh menonton video itu, ada di deskripsi. Dan di mana semua terapi yang dilakukan itu adalah memberikan suatu bantuan kepada penderita untuk lebih terbiasa untuk menghadapi suatu gangguan kecemasan, termasuk yang jenis obsesi kompulsif. Dan yang mana kegiatan-kegiatan ini memang sebaiknya dilakukan oleh seorang profesional, yang mana dilaksanakan oleh dokter spesialis kejiwaan. Jadi saya tetap menyarankan bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal-hal ini atau gejala seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ataupun ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami ini, jadi memang sebaiknya disarankan untuk melakukan konsultasi kepada dokter. Dalam hal ini, jika di tempat kita terdapat dokter spesialis kejiwaan, itu bisa kita konsultasikan ke dokter tersebut. Dan itu akan sangat membantu untuk kita bisa mengatasi, atau teman-teman saudara kita bisa mengatasi gangguan tersebut. Jadi saya percaya bahwa dengan kita belajar sedikit, ya, ini tidak terlalu banyak, kita belajar singkat saja informasi penting mengenai gangguan obsesi kompulsif, yang mana harapannya bahwa dengan mengetahui tentang penyakit ini, maka kita akan bisa memikirkan atau tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia untuk menonton video ini sampai dengan akhir, dan saya percaya setiap hal yang boleh kita dengarkan ini akan bisa bermanfaat baik bagi kita maupun juga bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video tentang info kesehatan yang akan tayang di channel ini setiap minggunya, dan semoga semuanya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita sekalian. Bagi teman-teman sekalian, saya tetap menghimbau, karena kita masih ada di suasana masa pandemi, untuk sekiranya kita terus mematuhi protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker, ya, dimanapun kita pergi dan berada. Kemudian jangan lupa untuk terus rajin mencuci tangan menggunakan sabun, atau jika tidak ada sabun atau air mengalir, kita menggunakan sanitizer berbasis alkohol. Kemudian kita terus menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas jika hal-hal itu tidak terlalu penting. Dan kita berdoa bersama semoga masa pandemi ini
akan segera berakhir dan kita bisa kembali pada kehidupan kita yang normal, ataupun mungkin sudah sekarang dengan namanya new normal. Dan ya, karena salah satu faktor penyebab kecemasan timbul adalah salah satunya adalah akibat pandemi, karena orang semua takut mati. Oleh karena itu, setelah berdoa, pemerintah kita dukung agar masa-masa ini bisa segera kita lewati bersama. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa ya, tetap support channel ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dah.